Tetapi hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Siapkan hati kita untuk kita berani bukan hanya belajar tapi juga bertindak di dalam membayar harganya bagi sebuah kebenaran. Dan pastikan harga dari sebuah kebenaran tidak murah, karena memang kebenaran tidak pernah murahan. Amin. Dan makanya hari ini kita mau belajar dari orang yang sudah mengalaminya, akan berbagi hidup bersama kita. Kita mau sambut Kak Pramono siang hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Beliau bukan orang asing bagi kita. Mari kita sambut dengan berdiri kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita aplaus. Dia bukan orang asing. Dia adalah keluarga sendiri. Dia akan menyampaikan kebenaran ini. Dan biarlah hari ini setiap kita akan mengalami apa yang menjadi kebenaran bagi setiap kita. Amin. Silakan Kak Pramono. Terima kasih, silakan duduk saudara. Nah, tidak nyangka aja kalau anaknya Pak Budi ya. Ternyata sahabat anak saya juga, satu kelas, satu sekolah di Tunas Bangsa Gading Serpong ya. Dan senang Edelyn yang pernah berapa kali ketemu, ternyata hari ini kenal papa mamanya juga ya. Wow, ada banyak kejutan di sini saudara. Senang banget ini kali kedua, dikatakan tadi tidak orang asing. Saya yang malah asing lihat saudara, banyak yang belum kenal saudara, maafkan saya. Ini kali kedua saya datang. Yang pertama saudara masih ada di Sancak waktu itu ya, dan yang kedua di sini. Kayaknya pertemuan yang ketiga di tempat yang berbeda pula kayaknya saudara ya. Dan saya mungkin tidak khotbah lama karena saya tahu minggu kedua biasanya jatah Bapak Penatua saudara yang sharing ya. Karena mau sekalian dengan perjamuan suci, sorry banget ternyata jatah Pak Seno diberikan saya kayaknya hari ini. Jadi saya janji khotbah tidak lama-lama, 3 jam lah kira-kira saudara ya. Dan saya akan serahkan ke Bapak Seno untuk melanjutkannya. Senang banget bisa ketemu saudara hari ini kembali ya. Wow, ini lampunya bisa dimatiin enggak ya? Minta tolong mungkin ini. Karena susah membedakan antara X Factor, Voice of Indonesia dan Abah saudara ya. Mirip saudaraku. Oke, ini justru dua lampu yang nyolok banget ke depan di mata saya. Kalau boleh dimatikan. Iya. Kita akan belajar dari kitab Imamat 6. Tadi Pak Budi bilang kita akan membahas tentang I will pay the price. Aku akan membayar berapapun harganya. Satu kebenaran yang diperkirakan tidak asing lagi buat saudara dan juga buat saya. Makanya saya mau kupas sisi yang lain soal hal ini. Saya pikir kalau saya khotbah soal 2 Samuel 24 ya, yang diberikan kepada saya, saudara kalau baca ayat itu heroik banget. Bagaimana Daud rindu membangun mezbah Tuhan ya, dan dia mau membeli sebidang tanah milik dari seorang penduduk Israel bernama Arauna di sana. Ya, teman saya di Bandung sampai kasih nama gerejanya Balai Arauna, saudara ya. He is my best friend, saudaraku. Oke, ya mungkin kalau saudara baca 2 Samuel 24, saudara renungkan, wow itu arti yang luar biasa. Tapi hari ini saya akan khotbah tema yang sama dengan paradigma yang beda kayaknya, saudaraku. Kita akan lihat Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 dan 13. Biar yang 2 Samuel 24 Pak Seno Wijaya yang khotbahkan itu nanti, saudara. Saya ambil waktu 20 menitan mungkin ya. Kita akan masuk dalam perjamuan. Coba lihat Imamat 6 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Bunyinya begini. Api yang di atas mezbah itu harus diapain? Dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di atas mezbah itu. Diulang lagi ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Saudara, kalau firman Tuhan ini sampai diulang 2 kali, bahkan berurutan ayatnya, wah saya meyakini itu firman yang sangat penting buat kita. Serius saudara, kan Alkitab berkata titik koma di dalam Alkitab kita tidak kebetulan. Semua dicatat secara luar biasa, bahkan menjadi pelajaran yang dahsyat buat kita. 1 kali langit dan bumi lenyap, firmannya tidak akan pernah lenyap. Nah, ini dicatat sampai 2 kali dan berurutan. Wah, saya pikir ini
very important kuadrat buat kita, saudara ya. Ini hal yang sangat penting yang Tuhan mau tekankan buat saudara dan saya. Nah, api di atas mezbahku harus kalian jaga supaya nggak sampai padam. Nah, jaga api itu baik-baik. Tiap-tiap pagi imam menaruh kayu, menaruh korban bakaran di atasnya. Alasannya sederhana, supaya api di atas mezbahku tidak padam, tetapi terus menyala. Itu yang Tuhan mau. Nah, ternyata waktu saya renungkan ayat ini, Tuhan tuh lagi ngajar sebuah prinsip buat saudara dan saya. Prinsip yang Tuhan ajar tuh gini, sadar enggak bahwa segala sesuatu yang dibiarkan itu cenderung turun kualitasnya. Segala sesuatu yang dibiarkan dan tidak dijaga, tidak dirawat, itu bakal turun kualitasnya, bahkan bisa rusak. Contoh, saudara punya rumah, tapi dikosongin, nggak ditinggalin, mungkin cuma investasi aja, dibiarin aja. Percayalah, rumah yang dibiarkan kosong bakal lebih cepat rusak dibanding rumah yang dihuni. Oh iya, rumah yang dihuni kotor sedikit disapu. Apalagi kalau model penghuninya kayak istriku, bersihan. Susah saya punya istri bersihan. Sandal ada 4 di rumah. Sandal kamar sendiri, sandal ruang tamu sendiri, sandal luar rumah sendiri, saudara. Ya, wah, istri saya itu sangat tinggi higienitasnya. Tapi saya bersyukur setelah saya menikahi dia 15 tahun, percayalah saya lebih bersih hari ini dibanding 15 tahun yang lalu. Karena istriku, wah, luar biasa. Dia larang saya masuk kamar atau naik ke tempat tidur sebelum saya ganti baju kalau saya pulang dari bepergian. Padahal dulu begitu masuk rumah mau tidur aja. Setelah kawin dibentak, saudara, ya, dimarah saya. Tapi percayalah, hari ini saya lebih higienis dari lebih dari 15 tahun yang lalu, saudara. Saudara lihat, rumah itu kotor disapu, genteng bocor sedikit manggil tukang. Makanya rumah yang dihuni dan dirawat itu biasanya lebih keren dibandingkan rumah yang dibiarkan kosong, lebih cepat rusak. Saudara pakai mobil, terus-terusan kau pakai, lupa servis berkala, lupa ganti oli, lupa tune up, wah, hati-hati rusak mobilmu. Karena ternyata ini prinsip, semua yang tidak dijaga, semua yang dibiarkan bakal turun kualitasnya, bahkan bakal rusak. Halo, yang sudah menikah, jangan lupa rawat pernikahan. Kalau enggak bakal turun dan akhirnya rusak, saudara ya. Wah, sorry loh yang muka-mukanya tersinggung, sorry, saya enggak nyinggung, cuman giles, saudara ya. Karena banyak orang rupanya nggak suka ngerawat, nggak suka menjaga, sampai akhirnya apapun yang dilakukan, mau pernikahan, mau keluarga, mau pelayanan, mau hubungan pribadi dengan Tuhan, pada turun terus semua kondisinya. Wah, karena lupa prinsip ayat ini, nak, kamu harus jaga mezbahku, kamu harus jaga apiku, jangan dibiarkan padam. Karena ini prinsip kehidupan, semua yang dibiarkan, semua yang gak dijaga dan tidak dirawat bakal turun kualitasnya. Cincin aja gitu kok, berapa waktu sekali mesti dicuci, saudara ya. Bahkan nih ada satu rekan di komunitas kita yang toko emas, kita suka titip, ini udah mulai pudarnya, warnanya, tolong dicuci. Begitu dicuci kayak baru lagi, padahal murah sekali bayarnya. Apalagi sama anggota komunitas sendiri, free of charge, saudara. Ya. Wow. Tapi perlu dirawat, kalau enggak pudarnya, warnanya. Mungkin rumah kita berapa waktu sekali mesti diganti catnya supaya keren lagi. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan ngajarin saya seperti ini, nah, ajarin umatku untuk menjaga apa yang harus dijaganya, supaya minimum tidak turun, minimum sama dengan yang kemarin, saudaraku. Oh iya, dengan perawatan yang rutin, dengan perawatan yang relatif murah dibanding kalau sudah rusak, mahal, saudaraku. Kalau mobil saudara nunggu turun mesin baru dirawat, wah itu bu, bisa lebih baik dijual aja, beli mobil baru. Tapi kalau kau rawat mobilmu dengan rutin, keluar duit sih, keluar biaya, tapi percayalah biaya yang kau keluarkan untuk perawatan yang rutin itu relatif lebih murah. Dan kau akan mendapatkan hasil mobil kita
tidak kalah dengan pertama kali kita beli, kita naiki, karena kita rawat. Halo, siapa yang hari ini sedang turun? Apapun, karirmu lagi turun, income-mu lagi turun, jangan-jangan kau tidak rawat pekerjaanmu, jangan-jangan kau tidak jaga karirmu, kau tidak jaga kinerjamu, prestasimu, sampai akhirnya turun. Pernikahan ada yang lagi turun, sampai lihat pasangan udah mulai mual-mual, mulai muntah, saudaraku ya. Bahkan terakhir muntah darah, jangan-jangan saudaraku ya. Coba cek, jangan-jangan kau nggak rawat pernikahanmu. Wah, kenalnya cuma honeymoon, bulan madu, setelah itu tahun 4 dulu, saudaraku ya. Nggak asik banget, karena nggak dirawat pasti. Pelayanan juga gitu, sampai satu kali, kok jenuh ya, kok bosan ya, gini-gini aja ya. Pasti ini orang nggak ngerawat. Kalau dirawat, minimum sama dengan yang awal, minimum sama dengan yang baru, minimum kalau dirawat dengan rutin keluar biaya sih, tapi relatif lebih murah daripada sampai turun dan rusak. Oh iya, makanya hari ini saran saya buat saudara seperti yang Amsal katakan, pasti dengar dong ayat ini yang terkenal, Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terjemahan Inggrisnya gini, kita disuruh merawat hati kita dengan rajin. Jaga hatimu, keep thy heart with diligently, ya. Jaga hatimu, rawat hatimu, pelihara hatimu, hidupmu dengan kerajinan. Ini minimum, karena dari situlah bakal terpancar sebuah kehidupan. Wah, yang hari ini menurun, entah apa, hubungan muka lagi turun, prestasi muka, kinerja muka, pelayanan muka, saat teduh muka dengan Tuhan lagi turun. Coba direview kembali, jangan-jangan kemarin aku menelantarkan, tidak merawatnya, membiarkannya begitu saja sampai turun, dan awas rusak loh saudara ya. Awas rusak. Hari ini jangan nunggu rusak, baliklah ke kasih yang mula-mula, baliklah ke start awal yang luar biasa itu, dan siapkan diri untuk merawatnya dengan baik. Nah, poin kedua saya, dengan cepat saya mau katakan, kalau merawat secara rutin itu membutuhkan relatif biaya yang tidak terlalu mahal untuk mendapatkan hasil yang tidak kalah dengan semula atau waktu baru. Tapi poin kedua saya ini, siap nggak bayar harga lebih mahal tapi untuk kualitas yang jauh lebih baik dari awalnya? Ini yang keren saudara. Kalau cuma ngerawat, itu minimum kita nggak kalah dengan yang pengantin baru saudara ya. Nggak kalah dengan waktu kita awal di jamaah Tuhan, nggak kalah dengan awal lulus dan wah menggebu-gebu soal karir. Itu kalau kita rawat baik-baik, kita nggak kalah dengan itu. Dengan biaya yang relatif tidak mahal, kita akan mencapai hasil yang seperti semula. Tapi poin kedua saya yang saya mau tanamkan buat saudara adalah, berani enggak kita pay something, kita bayar sesuatu untuk mendapatkan hasil lebih dari yang awal, lebih dahsyat dari yang awal. Ini penting ini, karena beberapa orang memelihara aja kagak, apalagi bayar harga yang lebih saudara ya. Oh pantas lu turun dan rusak hari ini saudaraku. Tapi poin kedua ini biar memberkati kita, bayar sesuatu yang mungkin lebih mahal, tapi membuat rumahmu jadi lebih bagus hari ini daripada awal kau lunasi dengan propertimu saudara ya. Karena mulai direnov, mulai diganti, wah temboknya dikasih wallpaper, mulai mahal sih saudaraku, nggak ada yang murah. Tapi percayalah rumahmu bakal lebih cantik dari awal kau lunasi saudaraku. Kau mulai pasang interiornya, kau mulai kasih dan isi perabotnya, bla bla bla, kita buat mahal sih, tapi bakal jadi lebih baik dari semua. Makanya Alkitab kita tuh punya bahasa seperti itu. Yuk kita lihat yuk kitabnya. 2 Petrus fatsalnya yang pertama. 2 Petrus fatsalnya yang pertama. Baca mulai ayatnya yang kelima saudaraku. Coba lihat kalimat yang dipakai Alkitab kita. 2 Petrus 1 mulai ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk apa? Garis bawahi kata menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan ditambahkan apa? Pengetahuan, dan kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri,
Kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan, dan kepada ketekunan ditambahkan kesalehan, dan kepada kesalehan ditambahkan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara ditambahkan kasih akan semua orang. Dan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ditambah, ditambahkan terus. Wah, itu harga yang harus dibayar loh. Nggak pernah stagnan, tapi bakal menggenapi ayat terus naik dan tidak turun. Kalau saudara baca janji Tuhan buat kita, Dia mau bawa kita terus naik dan tidak turun. Kalimat dalam Ulangan 28 ayat 13 gitu, waktu saya renungkan, saya makin pesimis untuk menggenapinya. Kenapa? Susah loh terus naik dan tidak turun. Kalimat itu saya ambil kesimpulan, keadaan stagnasi pun bukan keadaan yang Tuhan kehendaki. Keadaan berhenti di tempat, nggak bergerak, bukan yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan mau janji buat saudara dan saya, terus membawa kita terus naik dan tidak turun, saudara. Keadaan diam di tempat, saya yakin bukan kehendak Tuhan. Saya waktu baca, saya bilang susah Tuhan genapi ayat ini. Susah banget genapi ayat ini. Kebanyakan dari kita atau hampir semua kita hanya bisa mencapai sebuah level tertentu lalu mandek di situ. Dan yang ngeri setelah itu pelan-pelan turun atau ada yang cepat turunnya, saudara. Isi come isi go, saudaraku. Wow, yang terus naik susah loh. Biasanya hanya nyampe satu titik lalu berhenti, lalu nggak lama turun pelan-pelan atau ada yang turun dengan drastis. Tapi yang saya baca Tuhan janjikan buat saudara dan saya, nah, terus naik dan tidak turun. Tetap meningkat dan tidak merosot, gitu yang Tuhan mau. Waktu saya pesimis dengan ayat itu, waktu tambah tak renungkan, saya tambah nggak yakin bakal menggenapi ayat itu. Tapi Roh Kudus bilang sama saya gini, nah, aku tidak pernah main-main dengan firman. Aku tidak pernah bergurau dengan janjiku. Aku serius nih dengan janjiku. Tapi susah Tuhan. Oke, disitulah poin, kau harus berani bayar harganya untuk dibawa terus naik dan tidak turun. Yang kedua, saya temukan ayat yang seirama dengan Ulangan 28 ayat 13. Ayat itu ditulis di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 18 dia berkata, dia janji mau bawa saudara dan saya dari kemuliaannya yang satu kepada kemuliaannya yang lain yang semakin besar. Dia serius loh dengan janjinya mau bawa kita terus naik dan tidak turun. Bahkan yang Tuhan saya tahu, dia mau bawa kita lebih dari cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Banyak pendeta hanya berkata cinta mula-mula adalah cinta terbesar. Oh iya, dibanding dengan cinta sebelum dilawat Tuhan, itu cinta terbesar. Tapi Tuhan mau bawa saudara dan saya lebih dari cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Makin berkobar, makin menyala, makin membara buat kerajaannya. Itu mungkin soal pelayanan, soal iman. Di dalam pernikahan, percayalah, Tuhan pun mau bawa pernikahan kita lebih dahsyat dari awal kita menikahi suami atau istri kita. Kita nggak cuma kenal bulan madu, kita akan kenal madu dengan Tuhan. Dengan semuanya makin dahsyat dengan Tuhan. Gimana caranya? Kamu harus berani menambahkan. Kamu harus berani bayar harga. Amin, saudara. Ada cerita yang membuka wawasan saya tentang ayat-ayat seperti ini. Karena saya kan pesimis, masa sih susah ini? Tapi saya lihat ayat-ayatnya, Tuhan serius dengan janjinya. Tuhan bawa saudara dan saya, mau pernikahan kita, mau karir kita, mau pelayanan kita. Kita tidak akan pernah dibuat berhenti sebelum mengalami seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Oh iya, gimana caranya? Saya merenungkan cukup lama loh ayat ini. Sampai satu kali ada cerita masuk di BlackBerry saya. Saya pikir saudara mungkin juga udah terima cerita ini. Keren banget prinsip yang dibagi di cerita ini. Capek baca tentang koruptor. Tambah hari tambah terus orangnya, saudara ya. Tambah banyak ya, saudara ya. Apalagi mau pemilu, saudara ya. Banyak banget. Tapi satu kali cerita ini membuka wacana saya. Ada seorang mau cari pekerjaan. Orang ini akhirnya ketemu dengan seorang majikan yang siap mempekerjakannya. Dan pekerjaan yang diberikan adalah membuka hutan.
Jadi orang ini punya tanah di sebuah hutan yang masih hutan, dan mau dibuka tanah itu, mau dibuat usaha, saudaraku. Dan dia butuh pekerja untuk membabat pohon-pohon yang ada di hutan itu. Rekan ini akhirnya menjadi salah satu pekerja yang diterima untuk bekerja membabat semua pohon di hutan yang segera akan dipakai usaha oleh sang owner, sang pemilik. Dan hari itu dia diberi cuma sebilah kapak. Silakan babat ini pohon yang ada di hutan. Makin cepat selesai, makin baik, karena usahaku berarti segera dibangun di sini. Akhirnya dengan semangat bekerja yang luar biasa, bapak ini bersama rekan-rekan pekerja yang lain membabat pohon-pohon di hutan itu. Dan tidak mengecewakan, hari pertama bekerja 18 pohon besar yang bisa ditumbangkannya. Waktu dia ngasih laporan kepada majikannya, hari ini lapor 18 pohon sudah gua berhasil tumbangkan. Wow, majikannya senang, dia bilang good job, katanya, saudara. Ya, keren ini, katanya gitu. Oke pak, lanjutkan besok lebih baik lagi. Besok dia bekerja dengan semangat yang tidak kalah dengan kemarin. Dia masuk nggak terlambat, dia selesai bekerja tidak lebih awal. Keren itu, saudara. Ya. Dan dia kerjakan pekerjaannya, membabat pohon-pohon yang lain. Tapi hari kedua dia pulang dengan sedih, karena kemarin hari pertama 18 pohon berhasil dia tumbangkan. Hari kedua dia hanya berhasil menumbangkan 16 pohon saja. Wow, dia pulang sedih. Dia waktu ngasih laporan aja sudah sungkan, kemarin 18 kok hari ini cuma 16. Dia pulang sedih dan berpikir, ini tanda manusia berkualitas. Kalau prestasinya turun, pulang sedih, pulang mikir. Coba saudara tanya kiri kananmu, kamu gitu enggak, saudara? Iya. Wah, beberapa kita itu prestasi turun, pulang masih cengengesan, saudara. Iya. Kurang berkualitas. Sorry loh, yang tersinggung nggak nyinggung, giles aja, saudara. Waduh. Dia pulang berpikir, what's wrong? Apa yang salah ini? Kok aku hari ini turun, padahal semangatku hari ini bekerja tidak kalah dengan kemarin. Waktu dia mikir, dia renungkan, kesimpulannya gini, oh mungkin hari ini gua kebanyakan ngobrol sama teman-teman yang lain, sampai setiap hentakan di kapakku tidak sekuat hari yang pertama. Karena setelah kemarin kerja mulai kenal dengan pekerja yang lain, hari kedua kayaknya lebih banyak ngobrolnya. Lalu dia bikin kesimpulan, kalau gitu besok tak kurangi ngobrolku dengan teman-teman yang lain. Hanya pertanyaan yang perlu dijawab, gue jawab, yang enggak biarin aja, supaya enggak turun prestasiku. Wah keren loh. Besok hari ketiga dia masuk enggak telat, dan dia niati komitmennya untuk tidak banyak ngobrol dengan temannya yang lain. Dia kerjakan, sampai temannya mulai bingung. Kerja baru 3 hari kok sudah budek kamu pak, saudara. Ya, diajak ngomong nggak jawab, nggak semua dijawab. Dia nggak tahu apa yang ada di hati bapak ini, karena dia tidak ingin turun prestasinya. Dia coba kerjakan, dia kurangi jam ngobrolnya. Betapa sedih hatinya ketika hari ketiga masuk, turun lagi prestasinya. Cuman tinggal 15 pohon aja yang berhasil dia tumbangkan. Dari 18, 16 turun lagi. Pulang sedih, pulang mikir. Itu tanda orang berkualitas. Tanya depan belakangmu, kamu gitu enggak, saudara? Iya. Nah, tadi kiri kanan loh, sekarang depan belakang, saudara. Tanya, wah banyak yang turun prestasinya, ya enggak sedih, saudara. Iya. Dia pulang dengan pemikiran, wah saya akan kurangi jam ngobrolku, bahkan tidak ngobrol sama sekali selama bekerja. Jadi dia masuk hari keempat lebih aneh, saudara. Iya, diajak ngomong apapun nggak dijawab, pas istirahat siang baru dijawab. Coba saudara, teman-temannya bilang ini orang aneh, kena jinnya hutan ini, jangan-jangan saudara. Tapi dia akhirnya ngomong, enggak, aku pingin prestasiku nggak turun teman-teman. Hari pertama 18, kemarin hari kedua cuma 16, hari ketiga 15, aku nggak mau hari keempat ini turun. Makanya sorry tadi tidak ngomong, karena aku ingin kerja baik-baik dan menghasilkan karya yang tidak turun. Saudara, oh teman-temannya dengar itu tertempelak. Karena mereka pun turun prestasinya tapi tidak sedih dan tidak berpikir, saudara. Betapa sedih dia masuk hari keempat, sudah tidak ngomong sama sekali bersama teman-temannya. Prestasinya turun lagi.
Jadi cuma 14 pohon yang berhasil dia tumbangkan. 18, 16, 15, ini 14. Wah, dia sedih saudara. Ada apa ini? Masuk hari kelima, dia ngambil kesimpulan, tak kurangi jam makan siang kok saudara ya. Yang lain istirahat jam 12 sampai jam 1, enggak, aku setengah jam aja cukup. Tapi dia sedih ketika masuk hari kelima, prestasinya turun lagi. Sampai hari ke-6, hari Sabtu dia masuk. Wah, hari gajian mingguan ini. Dia bilang, aku harus bikin spektakuler, nggak boleh turun, paling nggak naik dari hari kemarin. Kalau toh belum bisa menyamai hari pertama, aku mau lebih baik dari hari kemarin. Dan dia kerja sampai hari yang ke-6, nggak pakai istirahat, nggak pakai makan siang, tambah lemes ternyata saudara. Iya, tambah loyo saudaraku, dan prestasinya turun lagi. Waktu dia menghadap majikannya untuk terima gajian minggu itu, dia berkata, bos, saya tidak tahu kenapa prestasiku turun. Tapi saya menyadari kalau kau nggak puas punya pekerja seperti saya dan kau mau hentikan saya, ya sudah. Saya siap terima gaji minggu ini dan tidak diperpanjang lagi untuk minggu ke depan. Karena saya sendiri sedih lihat prestasiku turun. Tapi bos hendaknya tahu, saya selalu berpikir kenapa turun dan berupaya tidak turun. Tapi makin berupaya, semua kesimpulan saya ternyata salah. Dan akhirnya hari ini turun lagi. Terserah kamu. Kalau kamu mau hanya pakai saya sampai hari ini, saya terima. Saya tidak akan demo dan libatkan buruh yang lain dalam mede. Saudara, wah ini keren loh, ini karyawan berkualitas loh. Yang lain turun tetap cengeng-ngesan nagih uang income-nya, saudara. Ini orang berkualitas ini, saudara. Dia ngomong, kalau lu nggak puas dengan saya, hentikan saya terima. Saya tidak akan buat neko-neko. Saya tahu diri. Tapi makin ngomong begitu, bosnya makin tertegun melihat dia, makin iba, makin terberkati, karena dia tahu ini orang berkualitas. Dan sambil ketawa, si bapak ini, si majikan ini berkata, enggak, aku enggak akan hentikan kamu, malah aku akan pakai kamu lebih lama, aku akan pekerjakan kamu lebih lama, karena aku melihat kamu orang yang berkualitas. Cuman Pak, jangan-jangan ada satu hal yang kamu lupakan, kenapa prestasimu bisa turun. Tuh, emangnya bos juga mengamati kenapa prestasi saya turun? Iya, dan perkiraan saya, kamu lupa satu hal. Apa itu? Kapan terakhir kamu asah kapak yang aku berikan kepadamu hari Senin yang lalu? Kamu pakai hari Senin, kamu pakai hari Selasa, kamu pakai hari Rabu, sampai hari ini Sabtu. Punya waktukah engkau untuk mengasah kapak yang aku berikan itu kepadamu? Aku takut ini yang kamu lupakan. Semangatmu tidak kalah dengan hari pertama. Oh iya, tekadmu tidak kalah dengan hari pertama kamu terima job dari saya. Tapi yang lupa, saya pikir kamu lupa punya waktu mengasah kapak yang tiap hari kamu pakai. Sehingga hari ini ketajaman kapak itu jauh lebih pudar dibanding hari pertama aku berikan kepadamu. Keren loh saudara. Baca cerita kayak gini, buka wacana kita, korupsi capek saudara ya. Capek saudara. Aduh, kapan kau punya waktu mengasah kapak yang aku berikan kepadamu? Kamu pakai terus toh, kamu dasar ya. Ya Tuhan Pak, kenapa kemarin-kemarin lu nggak bilang, katanya saudara. Aku cuma ingin lihat aja. Aku cuma ingin lihat apa yang kamu simpulkan. Dan akhirnya hari ini aku baru ngomong, kapak itu kamu ndak rawat, nah. Kamu ndak jaga ketajamannya. Kamu pakai terus, nah. Makanya hari ini ketajamannya kurang. Coba saudara, berapa kali yang membuat saudara dan saya stagnan, bahkan akhirnya merosot, karena kita enggak punya waktu menjaga kapak yang Tuhan berikan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai eksekutif, sebagai hamba Tuhan. Ya Tuhan, coba bayangin setiap kali saya datang dan share dengan saudara, saya khotbah yang sama, saksi cerita yang sama. Nggak nunggu 5 kali saudara blacklist saya. Oh Pak, jangan diundang lagi Pak, saudara. Ya. Halo, Tuhan suruh saya juga menajamkan kapak yang saya punya untuk merawat supaya minimum karyaku, hasilku nggak kalah dengan pertama kali kapak itu saya gunakan. Halo, malah yang lebih keren buat saya, cerita itu di BlackBerry saya berhenti sampai di situ.
Tapi saya coba lanjutkan dan hubungkan dengan tema yang saudara berikan buat saya. Kalau kau berani invest duitmu ketika punya gaji atau ketika punya laba, malah beli gergaji listrik, segera diselesaikan. Laba yang kau punya, income yang kau dapat, kau nggak belikan yang lain dulu, tapi kau belikan gergaji listrik sehingga itu pekerjaanmu nggak perlu lagi pakai kapak untuk memotong pohon-pohon yang begitu besar di dalam hutan itu, tapi pakai gergaji listrik. Kau beli diesel, kau pakai gergaji listrik. Saya pikir bakal lebih dahsyat dari waktu kemarin pakai kapak. Ini yang penting ini. Berani bayar harga, menambahkan kepada inimu ini lagi, ditambahkan, terus dibayar harganya loh. Saya mau pastikan pengorbanan saya hari ini di dalam pergerakan gereja rumah, saya pikir lebih dari 12 tahun yang lalu waktu saya memulainya. Pergerakan saya dalam pergerakan komunitas, wow, saya coba ukur di awal dulu. Wah, ketika bersama banyak teman kami memulai pergerakan ini, sampai akhirnya satu persatu hilang, saudara, teman saya. Lu kemana nih, where are you going, saudara? Iya, hilang. Tapi saya belajar konsisten dengan yang Tuhan berikan. Bahkan saya terus asah kapak saya. Serius. Di satu sisi orang blacklist saya gara-gara saya bergerak dengan gereja rumah. Tapi di sisi yang lain orang melihat, kamu masih bergerak dengan pergerakan itu? Ya Tuhan. Serius, saudara. Serius. Saya asah kapak saya dan saya mau katakan hari ini kayaknya lebih dahsyat dari 12 tahun yang lalu waktu saya memulainya. Serius. Soal pernikahan, saya nanti Agustus akan masuk di pernikahan yang ke-15 tahun. Wow, salah satu tolak ukur yang saya lihat dalam pernikahan saya, tambah kesini frekuensi salah pahamnya makin tidak ada, makin kurang, makin diminimais, saudaraku. Salah komunikasi, salah pengertian, makin, hari ini kondisi kami, saya berdua ini baru pulang dari liburan di Jogja. Saya kemarin tanggal 7 ulang tahun yang ke-42 tahun. Tanggal 6 Presiden Soekarno ulang tahun. Tanggal 8 Presiden Soeharto. Tanggal 7 next Presiden. Saudara, you pray for me, saudara. Sudah diapit 2 presiden keren kok, saudara. Tanggal 3-nya Pak Samiton ulang tahun. Agak jauh dari presiden dia, saudara. Saya yang ada di tengah-tengahnya, saudaraku. Come on. Saya mengatakan, Tuhan, saya asah pernikahanku. Jangan yang biasa mulutnya, wah ngomongnya lebih tajam sekarang. Loh, jangan, saudara. Bikin neraka itu, saudara. Saya lebih ngerti istriku lebih ngerti aku. Kadang nggak perlu dengar suaranya, cuma dengar detuk jantungnya, ngerti maksudnya apa. Dalam loh itu, saudara. Sorry, saudara. Yang lain tuh sudah ngomong aja nggak dengar, gimana, saudara? 15 tahun ini saya belajar, gak cuma dengar kalimatnya, saya coba lihat hatinya. Sampai apa yang dia renungkan, saya coba kenali. Wah, itu sesi tersendiri kalau saya diundang lagi, saudara. Nggak diundang lagi, nggak apa-apa, saudara. Cuma ini poin yang saya sampaikan. Waktu saya tinggal sedikit, saya mau serahkan ke Pak Seno. Pastikan tidak lebih turun dari kemarin. Rawatlah yang perlu kau rawat. Peliharalah yang harus memang kita pelihara. Percayalah dengan fee atau dengan cost yang begitu relatif murah, kau akan menemukan kalau kau rawat tidak kalah dengan hari pertama kemarin. Malah yang saya tanamkan, jangan cuma puas gitu dong. Berani bayar harga, siap memberi pengampunan yang lebih buat pasanganmu, siap memberi penerimaan yang lebih buat pasanganmu, sampai akhirnya pernikahanmu tidak sama dengan pertama, malah lebih dahsyat dari pertama. Wah iya, saudaraku, pengampunan itu bukan bicara soal melupakan. Kita tidak akan lupa kalau tidak amnesia, saudara. Ingat suami kita kayak apa, istri kita kayak apa. Tapi pengampunan itu bicara soal acceptance, penerimaan, bukan forget it, saudaraku. Tidak bisa lupa. Makan brutu ayam banyak pun tidak lupa, tidak, saudara. Ingat, mungkin pernah dikhianati, pernah dibohongi, pernah apa, ingat. Tapi begitu kau perlebar nilai-nilai penerimaanmu, wah, saya pikir sesuatu yang dahsyat bahkan Tuhan akan kerjakan lebih dari awal kau membangun hubungan dengan dia. Soal apapun juga, jangan lupa asah kapakmu, karena Tuhan serius dengan janjinya.
bahwa kita terus naik dan tidak turun. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain yang semakin besar. God bless you all. Saya serahkan ke Pak Seno. Saya ingin mengajak kita bersama-sama sebuah pesan Tuhan buat kita semua. Asalah mata kapak kita. Pada minggu yang lalu saya coba menyampaikan tentang kapak. Jadi ini profetik sekali. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin kita menjaga. Menjaga apa? Menjaga api yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak mudah menjaga api. Ya. Kita terkadang jadi bosan. Karena itu sesuatu yang rutin. Kita mengalami keputusasaan, kita mengalami kejenuhan. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, jagalah api itu. Tapi itu tidak cukup. Yang saudara perlu lakukan, bayar lebih lagi. Hari ini saya percaya ini sebuah pesan buat kita semua. Apakah kita rindu kita mau jadi orang-orang yang membayar lebih, extra mile, lakukan yang lebih baik lagi. Dan hari ini sebuah komitmen kita mau bawa di hadapan Tuhan. Kita melakukan perjamuan kudus sebagai sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kita mau bayar lebih lagi. Mari hari ini kita berdoa. Terima kasih. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Jadi yang pertama, bukan hanya menjaga dan merawat, itu baik, tapi kita juga harus menambahkan, karena itu yang terbaik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yes, haleluya. Ya, minggu depan kita akan ada satu video yang akan ditayangkan, jadi bisa kita saksikan terlebih dahulu dua video. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Dan untuk itulah Dia memakai kita gerejanya untuk menyatakan isi hatinya kepada dunia yang terhilang. Ini sudah kita lakukan bersama-sama lewat investasi iman berkati kota dan suku bangsa. Pada kesempatan ini saya ingin melaporkan realisasi investasi iman untuk pekerjaan misi sampai dengan bulan April 2013 sudah mencapai 122%. Ini adalah bukti bahwa kita ingin terlibat lebih dan lebih lagi untuk menyatakan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengingatkan untuk seluruh pekerja ada satu momentum bersama SBP Misi pada tanggal 15 Juni ini jam 8.30 sampai dengan selesai. Ada dua sesi yang kita akan sama-sama lalui. Sesi pertama untuk seluruh pemimpin jemaat dan seluruh pekerja jam 8.30 sampai dengan jam 11.
bersama Pak Edi dan Pak Jeff Hammond. Dan dilanjutkan sesi yang kedua jam 11 sampai dengan selesai, khusus untuk pemimpin jemaat bersama dengan Pak Edi dan Pak Jeff untuk membicarakan implementasi pekerjaan misi di area kita masing-masing. Mari kita ada bersama-sama dalam SBP misi ini. Tuhan memberkati. Ya, baik. Minggu depan dengan tema I Love I Give, kita akan dilayani seorang hambanya. Beliau seorang direktur di perusahaan sekuritas, juga salah satu pemimpin di Kingdom Bisnis Community di KBC. Juga beliau menulis buku juga. Jadi kita nantikan minggu depan kita hadir untuk kita bisa sama-sama mendapatkan berkat yang luar biasa juga. Hari Selasa jangan lupa ada sepakat bersama pekerja di area barat. Jadi setiap pekerja, pemimpin, pengerja CTL untuk bisa hadir di dalam sepakat bersama pekerja di Maisonet jam 7 sampai selesai. Jadi saya maju dikit ya monitoring. Ya, jadi pertemuan pekerja korporat hari Sabtu tanggal 15 Juni. Jadi bagi kita yang bisa hadir juga setiap pemimpin di tempat ini, kita siapkan waktunya untuk kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menghadiri SBP hari Sabtu di KTC, Kelapa Gading Trade Center. Ya, terima kasih.